Makanya Pak Purbaya hati-hati, saya ngomong begini untuk mengingatkan juga. Kan kita juga pernah ya punya seorang tokoh yang kita lulukan gitu. Karena sangat merakyat, karena adalah kita. Gitu kan. Tapi kan terus akhirnya dia adalah dia gitu. Bukan kita lagi. Dia adalah dirinya. Iya, dia adalah dirinya. Nah, jangan sampai kemudian kita seperti Purbaya, tapi memang beberapa orang yang kelihatannya tergusur ya, karena ada Pak Purbaya mungkin ya KDM gitu kan. Tadinya KDM, akhirnya hilang gitu ya. Di kabinet udah ada yang merasa terganggu belum dengan kehadiran beliau? Kalau menurut saya, dengan ditinggalnya Purbaya oleh para Menko itu bentuk salah satu keganggunya kabinet tuh. Kemudian protes-protes dari beberapa menteri kan terhadap data-datanya Purbaya itu hal yang mengganggu juga. Tapi yang Purbaya ini santai aja kan ke Pak Prabowo. Tapi kan ibaratnya sebuah tim sepak bola, kan kita semua suka sepak bola ya. Kalau ada satu pemain yang nggak bisa diatur di lapangan kan mendingan kita ganti. Daripada satu tim kacau balau, mendingan dia kita tarik keluar. Kan begitu. Jangan sampai akhirnya Pak Prabowo punya pikiran begitu. Ini Purbaya kok dia jadi berisik, repot-repot. Nah, satu lagi. Pak Prabowo ini salah satu kekaguman saya itu dia orangnya memang kan udah selesai dengan hidupnya ya. Jadi apapun nasionalisme gitu buat negara. Nah, terkadang ada pemimpin-pemimpin yang kalau anak buahnya lebih gede, akhirnya dicat-pecat tuh, digeser. Oh, ini orang mau lebih gede dari gue nih. Bahaya nih. Tapi kekhawatiran itu tidak tampak dari Prabowo. Ya karena Prabowo sudah selesai. Tapi bagaimana dengan teman-teman di kolega kabinet yang masih punya mimpi ke depan gitu. Kan semua itu orang-orang itu, Menko-Menko itu pasti mimpinya satu. Nih mohon maaf kalau salah ya para Menko ya. Pengen jadi wapresnya Pak Prabowo kan. Apalagi yang menjadi ketua umum partai. Iya pasti pengen kan. Emang Gibran nggak pengen? Pengen. Saya juga pengen. Jadi maksud saya gini bos. Ya berperan mesti agak luas kalau dalam politik itu. Dan ya satu juga yang saya catat sih, kan ada alasan ya para menteri-menteri keuangan yang lain tidak seperti Pak Purbaya gitu. Saya mencatat 2 orang menteri keuangan aja yang nyentrik memang. Yang pertama Mar'i Muhammad. Nah yang kedua ini Purbaya Yudhisadewa gitu. Menarik lah dua-duanya. Omongan kayak bareng-bareng itu namanya menghipnotis banget. Iya benar-benar. Dan itu yang sangat disukai oleh kelas menengah. Ya disukai gini, kelas menengah itu nggak berharap kehidupan mereka membaik bos setelah ada Pak Purbaya ini. Tapi betul kata Gaib tadi, kan nggak bisa kita nyalain Purbaya, kita hanya bergantung ke Purbaya. Harusnya Menteri Perdagangan harus gerak juga. Misalnya nih. Mas selama ini Menteri Perdagangan nggak gerak? Kalau menurut gue sih karena Purbaya disukai jangan-jangan begitu tuh. Misalnya itu tuh ada, gue baca sih di media, kita itu ekspor kelapa bulat men. Jadi kelapa bulat itu diekspor. Akibatnya stok kelapa bulat di dalam negeri itu kurang. Jadi naik tuh si kelapa bulat itu harganya. Akhirnya rendang makin tipis, opor makin encer gitu-gitu kan. Itu kan nggak bisa Purbaya yang take care itu kan. Harus ada Menteri Perdagangan yang take care itu juga. Menteri Pertanian yang take care itu juga gitu. Itu kelapa bulat. Nah itu gue baca juga kenapa kelapa bulat pada diekspor. Kenapa dalam negerinya nggak diurus. Ternyata kalau ekspor kelapa bulat itu karena dianggap tanaman rakyat, biayanya 0. Jadi kalau lo ekspor kelapa bulat tuh, lo untung seuntung-untungnya buat lo itu. Nggak dapat, negara nggak dapat tuh. Nah, sementara kan, begitu dari negara yang impor kelapa bulat tadi ngirimkan ke kita dalam bentuk santan atau minuman gitu ya. Ya itu makanya. Nah kan itu nggak bisa Purbaya sendiri. Nah makanya menurut saya bisa nggak Purbaya mungkin dikerjain? Oh ya mungkin lah. Kalau dalam tim sepak bola, kalau dia nggak dapat bola kan lama-lama orang ngapain di situ nggak dapat bola, aja jalan-jalan kan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nah kalau Bung Hensa sendiri menilai, apakah karena Purbaya ini sangat disukai oleh kelas menengah, sehingga kebijakan Purbaya ingin memperketat impor pakaian bekas ilegal, yang mana kelas menengah suka dengan thrifting, itu tidak ada gejolak yang ramai di tengah masyarakat? Karena
nggak banyak kan yang suka thrift itu ya. Gen Z ada beberapa lah ya. Tapi kan maksud saya mereka itu karena tadi menjaga pengeluaran, karena pengeluarannya naik terus, maka fokus ke bahan pokok. Kalau nggak penting-penting banget beli baju, nggak beli baju, bos. Itu benar. Paling ntar nunggu lebaran aja. Ini kan kita baju masih bagus. Apalagi saya nih di endorse mulu. Dikirimin lagi batik, kirimin batik. Gue kapan belanja thriftnya? Tapi memang pembelian tekstil memang agak menurun. Baju juga nggak banyak dibeli karena mereka yang tadinya menyimpan baju banyak, akhirnya pakai baju yang ada aja. Iya, cukup yang ada aja. Tapi yang belanja untuk gaya hidup tadi, untuk pedal, pedalnya sendiri udah berapa? Ke kafe. Belum lagi kalau kita perhatikan olahraga lari yang menjadi tren, yang saya baca juga dari hasil survei kedai kopi. Lari paling atas lari tuh. juga paling tren. Walaupun lari culture ya. Ya, lari culture. Lari culture itu kan biayanya akan lebih mahal. Mahal, iya. Sepatunya aja udah jutaan. Lari culture itu menurut gua masih oke lah kalau dia lari. Yang paling gua nggak masuk akal itu joki Strava, bos. Lu nggak lari, tenang-tenang lu suruh orang lari, bayar 300 sampai 500 ribu. Demi itu ya, demi. Iya. Terus hasilnya lu upload gitu kan. Astagfirullahaladzim. Itu cuma ada di Indonesia kayaknya, kayak gitu. Kelihatannya begitu emang kayak hidup. Nah, tapi balik lagi ke menteri tadi ya. Gua yakin dengan sistem komandonya Pak Prabowo, menteri-menteri ini nggak ada yang berani ngeyel. Pasti nggak ada yang berani ngeyel. Jadi so far pasti ya Pak Purbaya itu akan didukung. Tidak berani terang-terangan seperti kata lo tadi gitu. Dijegal-jegal nggak akan. Jadi berani. pesannya jangan tinggalkan Purbaya sendirian. Ya kalau menurut gue lo temenin aja dulu Purbaya. Jangan jauh-jauh gitu. Ya pacar 5 langkah lah. Gitulah kira-kira. Jadi sering-sering ngobrol aja. Dan dia kan udah ngomong gitu, harusnya ngomong sama gue. Ntar kalau gitu ya gue keluarin, gue turunin. UMKM kan, Menteri Maman kemarin gitu. Satu lagi sebetulnya, tapi ini nggak tercapture sih. Saya ngobrol tuh ya sama tetangga-tetangga sih. Kelihatannya hansip satu. Pak ya kalau ekonomi makin berat sih kita sih kerasa. Kerasanya kenapa? Makin banyak preman. Ya kayak misalnya di convenience store tuh, yang mart-mart itu, itu bisa shift-shiftan, tadinya cuma 2 shift jadi 4 shift. Ya karena kan orang pengen makan. Ya itu kan baru-baru ini ada gesekan di Eco Park kan, yang foto 500 ribu itu. Terus akhirnya naik lagi eskalasinya gara-gara Ismail Fahmi nulis, gua lari di foto-foto kan gua nggak nyaman. Nah itu kan sebetulnya kan bentuk ya memang cari uang ya, tapi kan ada privacy juga. Tapi kalau yang Eco Park itu akhirnya naik tuh, karena orang nggak boleh foto-foto selain anggota mereka gitu kan. Yang sudah menjadi member. Nah itu kan juga pergolakan kelas menengah sebetulnya. Bagaimana mereka survive di Jakarta, itu jadi penting. Di Jakarta Pak, kan lu nggak bisa ngurusin diri lu sendiri. Anak bini lu mesti diurus. Dan itu kan juga bukan cuma itu aja. Sabtu Minggu itu mungkin buat sebagian orang yang pekerja kayak kita deg-degan bos, pasti kan minta jalan-jalan Pak. Kalau udah jalan-jalan ke mall kan kita yang deg-degan. Yang bayar siapa? Jadi kalau dia udah mulai masuk-masuk itu kan banyak toko-toko perintilan tuh sekarang. Ya emang kelihatannya sih dikit Pak, harganya 16.000, 17.000. Kalau 10 kan ratusan ribu juga. Bahkan Bang belum disurvei sih, cuma ternyata menurut teman saya ini situasi ekonomi kita yang lagi berat gini, akhirnya itu pun membuat keakraban keluarga besar juga jadi berkurang karena banyak yang nggak mau ditempatkan rumahnya untuk berkumpul. Oh dulu ada arisan keluarga. Iya. Jadi kan gantian, kan dia harus nyiapin makanan, dia mesti nyiapin segala macam, dan akhirnya tuh ditiadakan. Iya daripada ntar gue diomongin sama keluarga gue gara-gara cuma ngasih makanya gitu cuma nasi doang, sama tempe sop gitu kan biar banyak gitu kan. Itu katanya juga begitu sama. Pertemuan di mall bersama dengan keluarga besar yang tadinya biasa dilakukan juga akhirnya nggak ada. Makanya kita perlu nih doa juga. Semoga optimisme kelas menengah terhadap program Pak Prabowo tadi sama Pak Prabowo bisa dinaikin, bisa tingkatkan kan. Kemarin habis ngasih insentif tuh 300.000 35 juta orang katanya. Ya mudah-mudahan sih bisa gede terus tuh. Memang saya nggak ngerti juga. Terus lagi begini-begini tiba-tiba ada utang kereta cepat yang gede banget gitu ya. Terus yang dipamerin itu 2,4 triliun. Ya gue bilang di sini ya,
Itu kalau bisa 1 triliun bagi-bagilah buat media massa biar wartawan-wartawan nggak di PHK gitu. Habis itu gue yang diomelin sama netizen. Kenapa wartawan lo urusin? Jadi gue bilang itu wartawan banyak anggota IKAVI Komulpat gitu. Jadi kalau bisa mereka jangan dipecat gitu. Tapi optimisme itu memang harus. Masalahnya kelas menengah itu optimisme itu ada batas kesabarannya. Jadi nggak sepanjang masa optimis gitu kan. Kalau zaman perjuangan kita dulu kan banyak sekali pahlawan kita yang optimis bakal merdeka. Nah itu kan nggak ada batasnya tuh. Tapi kalau kelas menengah sekarang kelihatannya ada batasnya gitu. Dan naiknya emosi mereka terhadap ketidakberhasilan mereka untuk survive dari sisi ekonomi itu yang kemudian meledak, memuncah. Nah di hasil survei itu banyak banget kelas menengah yang cari tambahan dari cara gig itu, Bros. Jadi tambahan pakai online gitu, jualan ini, jualan itu, supaya dapat pemasukan. Ya akhirnya mereka, ya kita punya survival mode sendiri aja. Gimana caranya untuk hidup gitu. Nah, survival mode ini biasanya nggak lama kan akan bertahan. Ya kalau punya tabungan bisa mantap, tabungan lama-lama dikikis. Ya lama-lama kan jadi mantap, makan tabungan. Iya itu kan udah kita lakukan sejak zaman COVID tuh, Iya. mantap itu. Ya ini kita begitu, nanti begitu misalnya gini ya, saya kan juga pernah jadi karyawan tuh. Kalau akhir-akhir tahun itu kita udah ngebayangin bakal bisa bayar KTA, bisa ngelunasin ini, ngelunasin itu. Kalau nggak keluar Pak, stres juga Pak. Tahunan itu bonus tahunan kan udah lama tuh nggak ada tuh ya. Iya. Nah itu apalagi kalau buat perusahaan kan berat ngeluarin bonus tahunan karena sebentar baru bonus tahunan nih Desember, ntar Februari Lebaran harus keluarkan gitu. Ini lagi. Jadi ya memang kondisinya hari ini ya seperti yang di survei itu. Ada yang bilang sebenarnya buat pemerintahan manapun ketika dia memimpin Indonesia sebenarnya dia itu sangat diuntungkan karena masyarakat kita tuh dinilai tidak rewel sebenarnya. Ya. Dia tidak rewel dan bahkan Bank Dunia sempat bingung melakukan melihat situasi masyarakat kita yang kelas bawah, yang miskin gitu dengan kelas yang menengah. Dia di kategori miskin, tapi dia punya motor 2, dia punya PlayStation, tapi rumahnya cuma sepetak. Kelas menengah hidupnya berat, tapi tetap main ke kafe, tetap happy. Makanya orang bilang Indonesia tuh negara yang masuknya paling bahagia nih. Anomali ini memang cuma ada di Indonesia kali. Iya bos,